Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Aprilia Farindra. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan dampak dari PSBB atau COVID-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Sebelumnya, untuk kita lebih dalam, PSBB itu sendiri apa sih? Ada yang tahu tidak? Nah, kepanjangan PSBB tersebut adalah pembatasan sosial berskala besar yang merupakan pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang terinfeksi virus tersebut atau virus corona. Nah, pelaksanaan PSBB ini ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam percepatan penanganan COVID-19. Tujuan PSBB tersendiri itu apa? Yang pasti, untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus corona supaya tidak semakin luas, tidak semakin menyebar, dan pokoknya untuk mencegah. Nah, menurut Ahmad Yuryanto selaku juru bicara pemerintah mengungkapkan bahwa terdapat banyak sekali fungsi PSBB yang akan kita dapatkan sebagai masyarakat, diantaranya seperti mencegah terjadinya perkumpulan orang, baik dalam jumlah kecil, besar, hingga menekan penyebaran virus corona itu sendiri di kalangan masyarakat. Dengan adanya PSBB, diharapkan hal ini mampu melindungi orang-orang dari penularan COVID-19 hingga kasus berakhir. Nah, hal apa aja sih yang dibatasi selama PSBB berlangsung? Ada pembatasan kegiatan di fasilitas umum seperti di mall, di taman, di kafe, di restoran, di perkantoran, dan tempat-tempat yang mungkin publik ya, yang banyak orangnya. Nah, yang kedua, pembatasan kegiatan pendidikan, misalnya seperti sekolah dan kampus. Nah, maka pembatasannya dilakukan dengan cara sistem belajarnya menjadi online dan tidak menjadi tatap muka. Ketiga, pembatasan kegiatan sosial budaya seperti acara pernikahan yang biasanya digelar di gedung atau di rumah dan ada gelar resepsinya dengan keluarga atau teman-teman dan sebagainya, sekarang dibatasi. Jadi boleh saja ada acara pernikahan, namun ada syarat tertentunya, yaitu dilarang mengadakan resepsi selama wabah ini belum berakhir. Jadi ya kita tunggu saja sampai wabah ini berakhir ya. Yang keempat, pembatasan moda transportasi, di mana diatur dalam sektor jumlah dibatasi termasuk penumpangnya, dan mengatur jarak hingga tidak berdekatan satu sama lainnya, sehingga menjadi physical distancing diterapkan. Yang terakhir, pembatasan kegiatan keagamaan, maupun di dalam masjid, gereja, pura, dan lain-lainnya itu dibatasi. Tidak hanya agama tertentu saja, tapi semua agama dibatasi, tidak bisa untuk berkumpul semua, mungkin harus berjaga jarak, tapi mungkin sekarang udah bisa, tapi ada syarat tertentunya. Nah, perbedaan social distancing dan physical distancing itu apa sih? Sebelum kita lebih tahu dampak PSBB itu sendiri, kita harus tahu dulu perbedaan physical distancing dan social distancing. Social distancing ini lebih ke sosial. Sosial berarti melibatkan banyak orang lain, melibatkan
jumlah-jumlah atau kegiatan-kegiatan yang di luar rumah atau dalam rumah, semuanya yang melibatkan banyak orang lain. Sedangkan physical distancing ini lebih ke jarak fisik antara orang dan jarak fisik antara orang, yaitu kita harus menjaga jarak satu sama lainnya, tidak berdekatan, tidak berkumpul, agar tidak menjadi penyebaran. Dampak positif PSBB tersendiri ini apa sih? Dapat menghabiskan waktu selama di rumah bersama keluarga, mengurangi kemacetan, polusi udara, polusi tanah, polusi air, dan orang yang memiliki usaha online atau pokoknya usaha-usaha online mendapatkan keuntungan saat ini, karena semua orang banyak memanfaatkan bekerja atau belanja online melalui handphone atau alat-alat komunikasi lainnya yang bisa melakukan online. Sedangkan dampak negatif perekonomian di Indonesia akibat COVID-19 tersendiri ini adalah pertama, sampai 11 April lebih dari 1,5 juta karyawan di PHK atau pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan, di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal, 265.000 dari sektor informal. Yang kedua, Purchasing Manager Index atau PMI Indonesia di bawah level 50, yaitu hanya 45,3 pada Maret 2020. Yang ketiga, lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari sampai Februari, dengan rincian 11.680 penerbangan domestik dan 1.023 penerbangan internasional. Yang keempat, sekitar 207 miliar rupiah kehilangan pendapatan di sektor pelayanan udara, dengan sekitar 48 miliar rupiah kehilangan disumbangkan oleh penerbangan dari Cina. Yang kelima, angka turis menurun hingga 6.800 perharinya, khususnya turis dari Cina. Dan yang keenam, Perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia memperkirakan penurunan tingkat okupansi di sekitar 6.000 hotel di Indonesia dapat mencapai 50%. Ini bisa mempengaruhi turunnya devisa pariwisata lebih dari setengah tahun yang lalu. Yang ketujuh, para ojek online tidak lagi mengangkut penumpang, yang membuat pendapatan mereka menjadi kecil atau menurun. Yang ketujuh, yang pasti perekonomian di Indonesia menjadi lumpuh ya. Yang kedelapan, para pengusaha industri dan masyarakat mengalami ketersendatan dalam ekonominya. Yang kedelapan, banyak bidang usaha yang terancam bangkrut. Dan yang kesembilan, angka kemiskinan bertambah yang dapat menimbulkan banyaknya tindakan kejahatan di mana-mana, karena banyak masyarakat yang kelaparan dan tidak punya uang dan tidak punya pekerjaan. Sekian dari saya, penjelasan dari saya tutup dulu sampai sini. Mohon maaf jika masih ada yang kekurangan atau salah-salah kata atau masih banyak kurangnya. Mohon dimaafkan dan mohon dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.